Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma ajirna minan nar. Kaum muslimin muslimah yang sama berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kembali kita hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan kelak di akhirat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa tertaut dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi itu menjadi isyarat pula nanti di alam kubur, ya, termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di alam kubur nantinya sebelum datangnya negeri akhirat yang sesungguhnya. Ini orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Alam kubur itu persinggahan menuju negeri akhirat. Siapa yang di alam kubur dia selamat, maka itu tanda isyarat bahwa dia akan lebih selamat lagi nanti di akhirat, ya. Dan siapa yang di alam kubur dia bermasalah, maka keadaannya di negeri akhirat setelah hari kiamat akan lebih buruk lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, fitnah kubur. Nah, doa yang selalu kita baca, ini salah satu kiat, ya, agar kita terlindung, terjaga dari fitnah kubur dan azab kubur. Fitnah itu terkait pertanyaan-pertanyaan, ya. Kalau azab siksaannya, ya. Fitnah kubur itu terkait pertanyaan di alam kubur. Setiap orang akan ditanya. Siapa yang mampu menjawab, maka setelahnya kehidupan yang indah, kenikmatan di alam kubur, kelapangan, kehidupan yang aman. Dan adapun orang-orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, maka itu alamat keburukan bagi dia. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan, ini ketika Nabi menjelaskan bahwa di mahsyar yang kengeriannya hanya Allah yang tahu, Nabi hanya menggambarkan gambaran-gambaran yang bisa mendekati, ya, bagaimana kengeriannya. Tapi ada orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT.
Siapa mereka? Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya tertaut dengan masjid, senang ke masjid, suka memakmurkan masjid. Aktivitas mereka itu Masya Allah di masjid. Tempat mereka beribadah, tempat mereka belajar. Mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Ya, huffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka buat? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Ya, wa yatadarasunahu bainahum. Saling mengajarkan satu sama lain di antara mereka. Ya. Maka apa buah manfaatnya akan mereka raih di dunia dan pasti di akhirat juga. Di alam kuburnya insyaallah dapat. Nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan di dunia, di alam barzakh dan di negeri akhirat. Itu bukan hanya di dunia saja. Turun kepada mereka ketenangan di dunia. Berarti apa? Di antara amalan-amalan yang akan bisa menjaga seorang hamba di alam kuburnya, belajar agama. Ya. Suka duduk di masjid. Suka memakmurkan masjid. Salah satu bentuk memakmurkan masjid adalah memakmurkan isinya. Alhamdulillah saya lihat masjid kita ini satu nikmat. Tidak semua masjid itu ada pengajian seperti ini. Ya, ada masjid kita di sini diisi dengan pengajian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat kepada mereka. Kepada siapa? Orang yang belajar Quran. Turunnya rahmat di dunia, di alam barzakh, di akhirat. Kan begitu. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Nah, bahkan apa? Malaikat mendatangi. Malaikat akan mendatangi. Ya. Malaikat akan berbondong-bondong menghadiri majelis orang-orang belajar agama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Amal-amal soleh akan menjadi temannya di alam kubur, enggak sendirian dia. Kan gitu ya digambarkan ini orang mukmin ketika sudah lewati proses tanya jawab dan bisa menjawab dengan baik ketika ditanya man rabbuk, siapa Tuhan? Dia jawab Rabbi Allah, Rabb adalah Allah. Selamat di dunia, Allah dia sembah. Tidak menyembah selainnya, betul-betul memfokuskan diri menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di alam kubur diberi dia kekokohan untuk menjawab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaika Allah takhafu wa la tahzan." Sesungguhnya orang-orang berkata, Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami Allah, sembahan kami Allah, bukan selainnya. Ya. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka konsisten, istiqomah di atas ucapannya, di atas keyakinan itu. Istiqomah ya. Jadi sesuai dengan jawaban Nabi ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anha ahadan ghairak. Coba Anda sampaikan kepadaku sesuatu dalam Islam ini yang saya tidak perlu lagi bertanya kepada selain kamu selain. Nabi berikan kalimat yang singkat, padat dan menyeluruh. Apa kata Nabi? Qul, katakan amantu billah tsumma istaqim. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Dan ini diantara sebab selamatnya orang di alam kubur. Beriman kepada Allah, ya, tidak menyekutukannya dan konsisten di atas keimanan. Konsisten di atas keislaman, ketaatan. Barakallahu fiikum. Artinya apa? Orang kafir pasti dapat azab. Ya, orang-orang fajir yang banyak bermaksiat dan tidak bertobat, ya, dan misalnya Allah tidak ampuni dosanya, akan kena azab kubur. Sekalian, selanjutnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas keimanan, di atas ketaatan, apa yang akan dia raih? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat. Tatanazzal, betul-betul turun, bukan sekedar turun.
ya kan? Betul-betul turun dalam jumlah yang banyak bersama dengan malaikat rahmat. Orang mukmin ya Mas sekalian. Sebelum dicabut roh oleh malaikat maut, ada pendahuluan. Ada prolognya. Ada mukaddimahnya. Hiburan-hiburan bagi orang-orang saleh. Hiburan-hiburan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hiburan-hiburan bagi orang yang istiqomah di atas keimanannya, di atas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Turun malaikat. Seraya berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Allah takhafu, jangan takut. Apa itu? Terkait hal-hal yang akan terjadi setelah itu. Ya kan? Alam kuburmu, akhiratmu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan, keluargamu, hartamu, istrimu, anakmu. Ya kan? Ini maknanya, Allah takhafu wala tahzanu. Jelaskan para ulama. Terkait dengan dua zaman nih, Allah takhafu wala tahzanu, jangan takut dengan masa depan kamu dan jangan takut dengan apa yang akan kamu tinggalkan. Ya. Jangan sedih. Namanya Pak, kalau kita mau pisah istri saja, anak, kalau kita mau pergi jauh 1 bulan misalnya, ada rasa sedih. Ada Pak, apalagi kalau pengantin baru. Ya. Baru semalam tiba-tiba ada perintah harus pergi berangkat ke Papua kalau misalnya abris kalau sebentar ya. Berat Pak ya? Baru 1 hari. Berat. Ada was-was. Ada rasa takut, jangan-jangan saya nggak balik lagi ini. Bagaimana istri dan anak saya? Apalagi kematian. Kepergian yang tak akan balik lagi. Perpisahan di dunia yang tidak akan mungkin ketemu lagi di dunia, tapi ada harapan bertemu lagi di alam akhirat. Maka Allah hibur orang mukmin, Allah hibur orang bertakwa. Allah takhafu, enggak usah takut kamu. Termasuk jangan takut di alam kubur. Allah hibur, Allah takhafu, jangan khawatir. Karena pembahasan kita apa ini? Penghalang-penghalang azab kubur. Ada hubungannya pembahasan kita ini. Kalau mau terhalang dari azab kubur, istiqomah. Di atas keimanan, di atas la ilaha illallah, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Orang mukmin sebelum matinya, sebelum dicabut rohnya Pak, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Ya, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Allah menyukai orang yang senang berjumpa dengan Allah dan Allah benci dengan orang yang tidak suka berjumpa dengan Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, setiap kita takut mati, ya, ada rasa takut mati Pak? Ada? Enggak Ji? Enggak takut saya mati Ustaz. Iya. Jujur Pak, ada enggak rasa takut mati? Hah? Hebat sekali kalau tidak ada rasa takut tak mati itu. Karena Aisyah sendiri takut. Ya kan? Ya Rasul, kita takut mati kita. Gimana? Berarti kita benci bertemu Allah karena takut mati. Ya, apa yang membuat orang kadang ya? Karena kita ini kan tahu diri ya, banyak dosa, kurang ketaatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu maksudnya. Tapi orang mukmin ketika didekati kematian diperlihatkan tempat duduknya di surga. Iya. Dan dia senang untuk masuk ke dalam surga. Senang berjumpa dengan Allah. Maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Contoh gini kira-kira Pak ya. Kita misalnya tinggal di rumah bagaimana? Anggaplah punya rumah kita seperti di rumah kita sekarang ini. Lalu ditawarkan rumah yang lebih mewah dari rumah kita, lebih mahal dari rumah kita. Mau nggak pindah Pak? Tinggal kami ke rumahmu, pindah ke situ. Mau nggak? Tentu mau, karena lebih baik. Lebih bagus. Ya, begitulah gambarannya. Walaupun sedih berpisah dengan keluarga, tapi ada keindahan yang lebih nikmat. Ya. Kondisi yang lebih bagus yang dijanjikan, maka orang mukmin senang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Sebaliknya orang kafir,
Ketika didekati oleh kematian, dihampiri oleh kematian, diperlihatkan tempat duduknya di neraka, dan dia benci mati. Dia benci bertemu dengan Allah, dan Allah pun benci bertemu dengannya, sementara dia pasti akan mati. Ya sekalian, hormati dan saya muliakan. Artinya apa? Jika kita ingin selamat di alam kubur, perbaiki keimanan. Tinggalkan kesyirikan. Jauhi dosa-dosa besar. Dan Allah memberikan jaminan bagi orang beriman. Aman dia, aman di dunia, aman di akhirat. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak menodai imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Baik, jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, berbicara tentang alam kubur atau alam barzakh. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, ini perkara yang tidak ada seorang pun yang lolos, ya. Pasti kita akan memasukinya. Nah, maka tentu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Nah, hari di mana kita akan masuk di alam barzakh tanpa teman, tanpa kawan. Orang-orang yang mencintai kita hanya sampai di lelah, dia akan kembali pulang. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya bahwa orang yang mati diantar oleh tiga, dua balik, satu tinggal. Diantar oleh keluarga, harta dan amalnya. Dua balik, satu tinggal. Siapa yang tinggal bersamanya? Amal solehnya. Amal soleh. Itu yang paling setia dengan kita. Amal soleh kita. Ya sekalian. Amal soleh kita yang paling setia. Bukan istri, bukan anak. Amal soleh. Mau tidak mau dia akan sertai kita. Dia akan membersamai kita. Nah, makanya orang yang cerdas itu, ketika Nabi ditanya, siapakah orang yang cerdas ya Rasulullah? Orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan paling bagus persiapannya menyongsong kematiannya. Kan gitu. Dan itu paling setia membersamai kita di alam kubur. Akan menemani kita. Saya katakan tadi, setelah orang mukmin melewati pertanyaan di alam kubur dengan tiga pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuk, dan dia lolos, dia jawab dengan pertolongan dari Allah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, agamaku Islam. Maka ada suara dari langit mengatakan, hambaku benar. Luaskan alam kuburnya, seluas matanya memandang. Subhanallah. Lalu datang seorang yang indah, bagus keadaannya. Masya Allah. Lalu si mayit mengatakan, siapa anda? Anda datang dengan keadaan yang baik, kondisi yang bagus. Maka kata orang ini, saya adalah amal solehmu. Saya adalah amalanmu. Subhanallah. Sehingga di alam kubur dia tidak sendirian, dia tidak sunyi. Ada hiburan-hiburannya orang mukmin di alam kubur. Subhanallah. Dan Allah akan kokohkan dia di alam kubur keadaannya, sebagaimana dia telah mengokohkan keimanannya dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang mukmin dengan ucapan yang kokoh, qaul la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam kehidupan dunia dan kehidupan negeri akhirat. Orang mukmin. Jadi kalau mau aman dari azab kubur, jadi orang beriman. Termasuk orang yang insya Allah dijauhkan dari azab kubur adalah orang yang beriman adanya azab kubur, adanya negeri akhirat, adanya alam kubur. Karena ada sebagian orang yang tidak percaya kepada alam kubur, tidak percaya ada siksa kubur, tidak percaya ada nikmat kubur. Ada, katanya hadisnya hadis ahad. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang riwayat yang menjelaskan tentang alam kubur, kenikmatannya, fitnahnya, azabnya,
Itu sampai tingkat mutawatir, saking banyaknya. Walaupun hadisnya ahad misalnya. Tapi tidak semua hadis ahad itu tidak sahih. Dalam Sahih Bukhari banyak hadis ahad. Termasuk hadis yang kita hafal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Itu hadis ahad. Dan hadis ahad itu tidak harus selalu satu jalurnya. Hadis ahad bisa 3. Ada yang satu namanya gharib, kalau 2 aziz, kalau 3 masyhur. Itu semua hadis ahad. Dan dalam Sahih Bukhari bertebaran hadis-hadis ahad. Tapi dia sahih. Jemaah sekalian. Barakallahu fikum. Maka dikhawatirkan orang yang tidak percaya adanya alam kubur, sebagai balasan atas pengingkarannya, dia akan diazab di alam kubur. Rasulullah SAW beriman kepada alam kubur termasuk bagian beriman kepada negeri akhirat. Ya, Bapak sekalian. Jadi kalau kita percaya kepada negeri akhirat, harus dipercaya juga alam kubur. Beriman kepada alam kubur bagian daripada beriman kepada negeri akhirat. Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam dalam hadis riwayat Muslim, sahabat Umar bin Khattab, salah satu pertanyaannya, malaikat Jibril, mal iman ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepada saya apa itu iman. Maka Nabi jawab, di antara jawabannya apa? Antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yawmil akhir. Engkau beriman kepada negeri akhir. Jemaah sekalian saya hormati dan saya muliakan. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhir. Alam kubur itu adalah awal perjalanan menuju negeri akhir. Alam barzakh disebut juga alam barzakh. Alam kubur ada alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam penantian. Alam yang membatasi antara alam dunia dengan alam kubur. Dia batas, dia berada di antara dunia dengan negeri akhirat. Tapi dia sudah masuk bagian dari akhirat. Ya, sebagaimana Nabi katakan tadi, bahwasanya innal qabra awwalu manazil akhirah. Bahwasanya alam kubur adalah awal perjalanan menuju negeri akhirat. Barzakh artinya dinding. Ya, dinding pemisah antara dunia dengan akhirat. Orang yang sudah masuk ke alam akhirat atau ke alam kubur, alam barzakh, enggak bisa lagi masuk ke dunia. Rohnya ya bisa lagi. Jadi keliru itu Pak, kalau ada orang yang meninggal tiba-tiba kawatang ngiringan, ya kan? Kesurupan dengan datangin neneknya, minta dipotongkan ayam. Ya, balik-balik, pasti balik-balik karena tidak mungkin orang yang ada di alam kubur, Bapak Ibu sekalian, kalau dia orang soleh, keadaannya baik, tidak cari makan jemaah sekalian. Ya, kalau orang jahat mati dalam keadaan kafir, Pak, tidak bisa balik ke dunia, sibuk dengan apa? Sibuk dengan siksaan. Jadi orang meninggal sekarang, entah dia sibuk dengan kenikmatan, tidak peduli lagi dengan kenikmatan dunia, atau sibuk dengan siksaan. Enggak ada kesempatan datang ke dunia. Orang dikerangkan saja Pak di penjara Pak, nggak bisa balik. Ya kan? Apalagi di alam kubur Pak, nggak bisa balik ke dunia. Jadi itu pasti setan. Kalau ada orang mengaku-ngaku, enak kianon tena munu kalau lupa tena munu pulang bembe di minta dikirimkan ayam apa dan seterusnya. Ini jelas Pak adalah tipuan-tipuan setan. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, beriman kepada negeri akhirat. Baik. Dan hendaknya seorang mukmin itu menghadirkan rasa takut dalam jiwanya terkait alam kubur ini. Kenapa? Karena seorang sahabat yang mulia, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, setiap kali melewati kubur, ya, dan berdiri di sisi kuburan, itu belum menangis. Hingga jenggotnya basah. Ya, hingga jenggotnya basah karena air mata. Ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, lalu kemudian dikatakan kepadanya,
Engkau tidak menangis ketika disebutkan tentang surga. Ya. Engkau tidak menangis ketika diingatkan tentang neraka. Akan tetapi, mengapa engkau menangis kalau engkau lewat di kuburan? Kenapa kamu menangis kalau engkau berdiri di sisi kuburan? Maka apa jawaban beliau? Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya, beliau pun menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah awal persinggahan di negeri akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah urusan. Kalau dia selamat di alam kubur, selamat di kuburan, maka di akhirat akan lebih mudah urusannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Dan barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka yang setelahnya lebih berat lagi baginya. Coba ya Mas sekalian. Kamu mengerikan ini. Artinya apa? Alam kubur menjadi barometer. Selamat tidaknya seseorang. Selamat di alam kubur, aman di alam kubur, bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, isyarat akan selamat di akhirat, menjadi ahli syurga. Tapi siapa yang diazab di alam kubur, ada dua kemungkinan. Pastinya orang kafir diazab, ya, tanpa silang pendapat. Firaun diazab di pagi sore dan di sore hari, pastinya. Dan sebagian orang-orang Islam juga diazab di alam kubur, ada, disiksa di alam kubur karena dosanya, sekaligus menjadi penggugur dosa di alam kubur. Ya. Rasulullah SAW. Kalau orang beriman di alam kubur disiksa, itu memberi isyarat bahwa di akhirat tetap akan ada, ya, akan ada persoalannya. Walaupun pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang aman di alam kubur, ya, dijauhkan dari siksa di alam kubur, maka itu isyarat bahwa kelak di akhirat akan lebih aman, akan lebih bagus keadaannya. Ya sekalian hormati dan saya muliakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha'u minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pernah aku melihat pemandangan yang amat mengerikan kecuali siksa di alam kubur. Nabi diperlihatkan ya Mas sekalian, hal yang kita tidak lihat. Ya. Nabi diperlihatkan bagaimana kengerian di alam kubur. Bagaimana orang disiksa di alam kubur. Apa yang tidak dilihat oleh umatnya. Dan orang beriman percaya dengan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi katakan pemandangan yang paling mengerikan. Atau di alam kubur ada pemandangan yang sangat mengerikan. Ada azab di sana, ada siksaan di sana. Maka mengharuskan orang-orang beriman takut akan azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekalian hormati dan saya muliakan. Terus apa yang mesti kita lakukan agar kita terhindar dari azab kubur ini? Tentunya yang pertama, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, menjaga keistiqomahan dalam keimanan. Yang sekalian, menjaga keimanan di setiap saat, di setiap waktu. Karena iman itu Bapak Ibu sekalian fluktuasi, naik turun. Naik turun, Pak. Ya. Iman kita ini naik turun. Ya. Mudah-mudahan saat didatangi kematian pas naik.
Ya kan? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan tergantung penutupnya. Dan seseorang akan dimatikan di atas kebiasaannya. Maka biasakan hal-hal yang baik. Jaga keimanan. Jaga keimanan. Perbaharui keimanan. Salah satunya gimana caranya? Ayo, duduk sesaat. Sesaat. Ijlis binasa'atan nasdadu imanan. Ayo, duduk sesaat bersama kita untuk memperbaharui keimanan. Terasa kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya, melihat wajah-wajah mereka, melihat orang-orang yang taat kepada Allah, duduk di majelis ilmu, itu terasa manfaat. Mendengarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, ya, itu terasa bagi orang mukmin. Jiwanya, hatinya semakin kokoh, imannya bertambah. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadathum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Jadi perlu disuasanakan itu iman. Iman itu perlu dijaga. Iman itu perlu dikokohkan, dikuatkan. Salah satunya ini, Masya Allah, ada pengajian-pengajian bersahabat dengan orang-orang soleh, selalu membaca Quran. Ini antara hal-hal yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Jadi semakin bagus keimanannya, semakin bagus ketakwaannya, keistiqomahannya, maka semakin berpeluang dia selamat di alam kubur. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Kemudian yang kedua, memperbanyak doa. Doa. Penguasa negeri akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang ada di dalam hatinya rasa takut terhadap hukuman Allah, siapa yang di dalam hatinya ada rasa takut terhadap ancaman Allah, siapa yang di dalam hatinya ada rasa takut terhadap, ya, apa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menyimpang, dari orang-orang yang kafir, dari para pelaku dosa, ya, dan dia berusaha untuk menjaga dirinya dari maksiat itu, maka Allah akan jaga dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfazillaha yahfazka. Itu kata kuncinya di situ. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah menjagamu. Ya. Dijaga di mana? Dijaga di 3 tempat. Di dunia, di alam barzakh, di negeri akhirat. Nah, jaga Allah. Gimana caranya menjaga Allah? Ya jaga syariatnya. Jaga hak-haknya. Jemaah sekalian, jaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mau meninggal, Pak, diingatkan kembali hak Allah yang paling besar. Apa itu? La ilaha illallah. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqini orang yang mau mati di antara kalian dengan la ilaha illallah, karena sebentar lagi dia akan masuk ke dalam kubur. Kalau dia berhasil mengucapkan la ilaha illallah, satu keberuntungan yang besar. Ya kan? Keberuntungan yang besar. Terutama di detik-detik kematian kita. Ini paling pokok, Pak. Bagaimana menjaga iman di detik-detik kematian. Itu berat. Kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gimana caranya? Agar orang bisa mati dalam keadaan baik. Ya. Agar kita bisa membawa kalimat la ilaha illallah masuk ke dalam kubur. Satu, jaga keikhlasan. Siapa yang tidak ikhlas dalam beramal, maka dia akan dibuat kecewa dengan amalannya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencemburu. Innahu alimun bidzatis sudur. Dia Allah mengetahui apa yang ada dalam hati, Pak. Kalau amalan kita ini buruk isinya, niatnya tidak baik, ketika dibuka akan keluar aslinya. Maksudnya apa?
Orang yang tidak menjaga keikhlasan dalam amal, maka akan Allah buka sebelum dia meninggal. Dia sulit mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, artinya dia terancam di alam kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu hal yang paling dikhawatirkan oleh para ulama adalah apa? Su'ul khatimah, penutup yang jelek. Mas sekalian, adakah kita bisa menjamin diri tak mati dalam keadaan keimanan? Enggak ada yang bisa jamin. Dan ini dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Ada di antara kalian orang yang melakukan amalan ahli surga hingga dia dengan surga tinggal sejengkal. Tapi amalan takdir mendahuluinya. Fayasbiqu alaihi alkitab, takdir telah mendahuluinya. Fay'amalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Dia pun melakukan amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahayanya. Pas sepanjang hidupnya dia beramal soleh, matinya mati salah, matinya masih bermaksiat, matinya dalam keadaan tidak beriman. Dan yang dihitung adalah akhir kesudahan. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fay'amalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha." Dan ada di antara kalian yang melakukan amalan ahli neraka hingga dia dengan neraka tinggal sejengkal, tapi takdir Allah mendahuluinya, dia melakukan amal soleh, lalu kemudian dia pun meninggal dalam keadaan melakukan amal soleh dan dia pun masuk ke dalam surga. Terus kalian ini hadis ini saya juga termasuk waktu awal-awal kita belajar agak ngeri-ngeri juga baca hadis ini. Gimana ini? Muncul keraguan dengan diri kita ini. Hingga saya dapatkan penjelasannya. Ya, dari para ustadz kita termasuk penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah terkait hadis ini. Kok ada seperti ini? Terkesan gimana ini ya? Panjang usianya, banyak amalannya, tapi ahli neraka ujungnya. Ada orang sepanjang hidupnya bermaksiat, kok ujungnya dia malah masuk surga karena dia tutup amalnya di surga, amal surga. Hingga saya dapatkan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dia syarah hadis ini, di antaranya apa? Satu, kata beliau, orang yang beramal soleh dan dia menutup amalannya dengan keburukan, kata beliau, ini nadir, ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Justru yang banyak terjadi, ada orang yang sepanjang hidupnya maksiat, ya, tapi kemudian dengan rahmat Allah di akhir hidupnya dia bertobat dan dia menjadi ahli surga. Dan ini banyak. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini apa? Yang kedua, beliau jelaskan. Dia singkap rahasianya. Kenapa sampai ada orang yang beramal dengan amalan surga tapi justru mati dalam keadaan bermaksiat? Selama ini amalannya tidak ikhlas. Tidak menjaga keikhlasan dalam beramal. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini perkara pokok. Menjaga keikhlasan. Kalau mau selamat di alam kubur, mau aman dari siksaan, beramal dengan amalan soleh yang ikhlas karena Allah dan tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga penting, jemaah. Ya. Beramal sesuai dengan sunnah. Ya. Jangan sekedar ikhlas tapi tidak sesuai sunnah. Makanya orang beramal tidak sesuai dengan sunnah diancam. Diancam oleh Allah. Termasuk dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal lagi kepayahan tapi masuk ke dalam neraka. Siapa yang dimaksud di sini? Sebutkan bahwa mereka adalah ahlul bidah. Orang-orang yang banyak beramal, ya, rajin berzikir,
Tapi zikirnya, amalannya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, jemaah sekalian hormat tidak semuliakan. Tapi di antara sebab kita selamat di alam kubur apa itu? Banyak berdoa. Banyak berdoa. Salah satunya berdoa sebelum salam. Berdoa sebelum salam. Saya mau tanya dulu anak kecil. Mana sih anak kecil? Oke, yang umur SD. Ada? Saya mau kasih hadiah kalau bisa jawab. Ada yang tahu di situ doa berlindung dari azab kubur. Dibaca sebelum salam. Ada yang tahu? Kalau yang tahu saya kasih hadiah. Bisa? Tahu? Ayo, berani. Ada yang bisa? Di situ. Ayo, ada di situ nak? Anak SMP. Kalau ada SMP. Doa berlindung dari azab kubur. Dibaca sebelum salam. Ayo. Ada yang tahu? Enggak ada anak yang tahu. Baik, sekalian. Nabi SAW mengajari kita doa ini. Hafal ya? Anak-anak santri, anak-anak ya? Hafal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini dia. Kita berdoa. Baca doa ini. Ya Allah, saya berlindung kepadamu min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam, wa min azabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan fitnah al-masih dajjal. Sudah masuk waktu belum? Belum? Masih bisa 5 menit lagi. Baik. Kalau jemaah sekalian, ini jawab penting. Ini sering dilalaikan ini, poin yang ketiga. Apa itu? Menjauhi sebab-sebab yang bisa mendatangkan azab kubur. Dan kadang disepelehkan. Apa itu? Terkait dengan bersuci, toharoh. Ya, kita biasa lihat di jalan-jalan, penerut takmiyah, apa sih kajotona, apa langsung ke pakai bu, nanti minum pajonjo, takmiyah. Ini bisa menjadi sebab azab kubur. Ya, bisa menjadi sebab seorang disiksa di alam kubur. Ya, sebagaimana diceritakan dalam hadits Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, atau beliau katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kuburan. Lalu kemudian faqala innahuma la yu'adziban. Sesungguhnya kedua orang ini sedang disiksa. Coba lihat. Ini wahyu ya. Sahabat yang lain tidak tahu itu. Nabi saja tahu. Diberitahu. Sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Dan keduanya disiksa bukan karena dosa-dosa besar yang luar biasa besarnya, mencuri, berzina, membunuh, bukan. Bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak puasa kalau Ramadan, bukan karena urusan besar itu. Iya, tapi apa itu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya tidak menjaga dirinya dari percikan air kencingnya. Ya, tidak bersih dalam bersuci. Ya. Dalam riwayat yang lain, tidak berlindung dari pandangan orang-orang. Ya, pokoknya di mana saja dia mau kencing. Ini terutama saudara-saudara kita yang biasa pakai celana apa itu? Celana ketat ya, celana botol. Bahkan kalau mau dikasih masuk pakai dipasang dulu kasih dulu kantong plastik dan saking ketatnya bisa masuk, kasih keluar pakai kantong plastik. Ini kasih susah dirinya. Ya, kencing setengah mati. Mau jongkok, mau kasih keluar susah. Akhirnya kencing berdiri. Kena percikan pakaiannya, celananya. Gimana kalau gitu, Pak? Ini diantara sebab seseorang disiksa di alam kubur. Nah, kemudian yang kedua, amal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satunya lagi disiksa karena
suka mengadu domba orang. Maka bisa tahu. Sana kemari dia pindahkan ucapan orang supaya bertengkar orang. Berkelahi orang. Senang dia lihat orang lain bertengkar. Coba sekalian. Jadi namimah, tukang adu domba. Coba sekalian. Ini diantara sebab seorang disiksa di alam kuburnya. Coba sekalian saya hormati dan saya muliakan. Karena itu berarti apa? Di antara sebab seseorang itu disiksa di alam kubur karena melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, yang terkait dengan hak-hak manusia. Hati-hati, ya, dia rampas tanahnya orang, ya, diambil hak-hak orang lain, ya, dia rusak hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Di antara sebab seseorang disiksa di alam kubur. Termasuk diantaranya tadi toharoh, ya, orang yang tidak beres toharohnya, cara wudhunya, ini penting Pak. Saya sering betul tegur itu orang-orang berwudhu kadang. Ini kapan nih saya khutbah Jumat di mana? Wudhu tidak basah Pak, tapi penting tidak basah dia punya siku. Ini batal wudhunya, batal sholatnya. Ini bahaya nih. Bisa menjadi sebab seorang disiksa di alam kubur. Kalau orang tidak beres tata cara wudhunya. Bahkan pernah saya jumpai Pak, orang yang sudah berumur 60 tahun kayaknya lebih, ya, 60 tahun lebih. Saya lihat dia berwudhu. Dia berwudhu, dia cuci mulut, apa namanya, kumur-kumurnya itu Pak, mungkin hampir 10 kali. Ya, banyak sekali. Pas dia cuci kakinya Pak, asal-asalan. Apalagi yang pakai kerang itu, biasa bangkai aja pasang-pasang ke mana? Pokoknya kakinya saya pasang-pasang begini. Selesai. Ini bahaya Pak. Nabi SAW sampai pernah teriak dalam sebuah safar. Sampai Nabi teriak mengatakan, wailun lil aqabi minan nar. 3 kali Nabi teriak. Celaka bagi tumit-tumit dari api neraka. Tidak kena, tidak basah tumitnya ketika berwudu. Dalam hati saya, kalau saya biarkan, kasihan orang ini. Kalau saya tegur gimana, nanti tersinggung dia. Ya sudah, saya bilang, saya tegur dia. Ya, daripada saya Pak, tapi kaki kita belum basah. Baru dia lihat, oh iya, baru dia bersihkan. Coba Pak, pentingnya belajar agama. Orang ini mengumpulkan sejumlah kesalahan. Berkumur-kumur lebih dari 3 kali Pak, hukumnya makruh. Bahkan Nabi menamainya zolim orang berwudu lebih dari 3 kali. Walaupun berwudunya di sungai, Nabi tetap larang berwudu lebih dari 3 kali. Bersamaan dengan itu, kakinya tidak basah. Coba lihat, dia tidak paham mana rukun, mana yang sunnah, mana rukun-rukunnya wudu, yang harus basah, tidak boleh tidak. Ini semua karena ketidaktahuan, tidak belajar. Makanya apa? Terancam orang Pak disiksa di alam kubur kalau dia tidak tahu agamanya. Artinya tidak mau belajar. Pak ya? Maka di antara sebab azab kubur orang yang meninggalkan majelis ilmu. Alhamdulillah. Kita memuji Allah Pak. Masjid kita ini masih apa namanya lagi? Nur Yasin ya. Nur Yasin Pak. Ada pengajian seperti ini. Semangat datang, ajak keluarga tak, ajak anak-anak tak, ajak tetangga tak, kawan-kawan tak. Ayo kita ramaikan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di dunia, di alam barzakh dan di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di dunia, di alam barzakh dan di negeri akhirat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.